Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Ibu Dr. Farida Mayar, MPD, selaku dosen pengampu mata kuliah pengembangan karir pendidikan anak usia dini. Yang terhormat kepada Ibu Resti Elmasari, MPD, selaku dosen pengampu mata kuliah pengembangan karir pendidikan anak usia dini, dan teman-teman yang saya sayangi. Puji syukur marilah kita ucapkan atas kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana telah memberikan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua sehingga kita dapat berkumpul di sini dalam keadaan sehat walafiat. Selanjutnya, sholawat beriringan salam tak lupa juga kita kirimkan buat arwah junjungan kita, yakninya Nabi Muhammad SAW. Baiklah, sebelum kita memulai presentasi pada hari ini, izinkan saya terlebih dahulu untuk memperkenalkan diri dan anggota dari kelompok 4. Yang pertama yaitu saya sendiri, Anissa Putri Juliana, dengan NIM 200222003, yaitu sebagai moderator dan juga pemateri 1. Selanjutnya rekan saya Latifah Sukro dengan NIM 200222013 sebagai pemateri ketiga, dan rekan saya Rini Febriani dengan NIM 200222025 sebagai pemateri yang kedua. Sebelumnya, pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai topik kematangan emosi dan pengembangan karir. Baiklah, untuk pembacaan materi pertama akan saya bacakan sendiri. Diartikan sebagai hal yang dipersyaratkan baik secara akademis dan teknis untuk mengisi jenjang kerja tertentu. Kualifikasi mendorong seseorang untuk memiliki suatu keahlian atau kecakapan khusus. Dalam dunia pendidikan, kualifikasi ini dimengerti sebagai keahlian atau kecakapan khusus dalam bidang pendidikan, baik itu sebagai pengajar mata pelajaran, administrasi pendidikan, dan seterusnya. Kualifikasi ini terkadang dapat dilihat dari segi derajat lulusnya. Di sini guru juga wajib memiliki kualifikasi akademik, kompetensi, sertifikat pendidik, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pembelajaran. Ada beberapa kompetensi yang masih jarang dilakukan oleh guru. Sebagai contoh, yaitu penelitian sederhana merupakan salah satu kompetensi yang masih jarang dilakukan. Padahal penelitian tindakan kelas atau PTK diyakini ternyata dapat mendongkrak kualitas pendidikan di negara maju. Bahkan PTK ini menjadi satu alternatif untuk meningkatkan proses pembelajaran dan pengajaran yang sesungguhnya. Mutu pendidikan selama ini dipecahkan dengan memperbaiki masukan instrumental. Contohnya saja menambah ruangan kelas baru, menambah buku pelajaran, meningkatkan kemampuan guru melalui penataan, membangun laboratorium, dan sebagainya. Selanjutnya, kualifikasi akademik. Nah, dalam peraturan pemerintah nomor 19 tahun 2005 disebutkan bahwa pendidik harus memiliki kualifikasi akademik dan kompetensi sebagai agen pembelajaran, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional, di mana meliputi yang pertama kualifikasi akademik pendidikan minimal diploma 4 ataupun sarjana. Yang kedua, latar belakang pendidikan sesuai dengan bidang atau mata pelajaran yang diajarkan. Yang ketiga, sertifikat profesi guru. Nah, pada tahun 2005 ini telah memiliki Undang-Undang Guru dan Dosen yang merupakan kebijakan untuk intervensi langsung meningkatkan kualitas kompetensi guru lewat kebijakan keharusan guru memiliki kualifikasi strata 1 atau D4 dan memiliki sertifikat profesi. Nah, dapat disimpulkan bahwa kualifikasi akademik ini merupakan sebagai tingkat pendidikan minimal yang harus dipenuhi oleh seseorang pendidik dan dibuktikan dengan ijazah dan sertifikat keahlian yang relevan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Nah, adapun program peningkatan kualifikasi akademik ini yaitu dilaksanakan dengan mekanisme
sebagai berikut ini. Yang pertama yaitu pendataan awal dilakukan oleh sekolah yang dihimpun oleh masing-masing dinas pendidikan kabupaten atau kota. Yang kedua, pemetaan dan analisis data yang ada untuk membuat skala prioritas pelaksanaan peningkatan kualifikasi. Yang ketiga, berdasarkan pendanaan yang tersedia baik bersumber dari APBN maupun APBD untuk disalurkan sesuai kuota yang ditentukan. Yang keempat yaitu usulan calon peserta peningkatan kualifikasi disampaikan ke Dinas Pendidikan Provinsi untuk diadakan klarifikasi bersama LPMP. Yang kelima, data yang telah disepakati diusulkan ke LPTK untuk dilaksanakan pendidikan. Nah, selanjutnya yaitu kualifikasi kegiatan belajar mengajar. Kuantitas dan kualitas guru dalam melangsungkan kegiatan belajar mengajar merupakan kompetensi guru yang merupakan kualifikasi yang harus dipenuhi guru dalam mengajar. Adapun 3 dimensi yakni kompetensi yang menyangkut yang pertama rencana pengajaran, yaitu tercermin dalam kalender pendidikan, program kerja semester, program kerja bulanan, program kerja mingguan, dan jadwal pelajaran. Adapun yang pertama perencanaan dan pengorganisasian bahan pelajaran, yang kedua pengelolaan kegiatan belajar mengajar, yang ketiga pengelolaan kelas, yang keempat penggunaan media dan sumber pengajaran serta penilaian prestasi. Yang kedua prosedur mengajar. Ini berkaitan dengan kegiatan mengajar guru. Kegiatan diartikan sebagai segenap aktivitas kompleks yang dilakukan guru dalam mengorganisasi atau mengatur lingkungan mengajar dengan sebaik-baiknya. Selanjutnya yang ketiga yaitu hubungan antar pribadi. Di sini kegiatan belajar mengajar merupakan proses komunikasi antara guru dengan anaknya ataupun siswanya. Guru sebagai komunikator, komunikasi yang dibina oleh guru akan tercermin dalam yang pertama mengembangkan sikap positif siswa, yang kedua bersifat luas dan terbuka pada siswa dan orang lain, yang ketiga menampilkan kesungguhan dalam kegiatan belajar mengajar serta mengelola interaksi pribadi dalam kelas. Pembacaan materi kedua yang akan dibacakan oleh rekan saya Rini Febriani. Kepada rekan saya dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rini Febriani dengan NIM 20022025. Sebelumnya terima kasih kepada moderator yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk menyampaikan materi kelompok 4 pada hari ini. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang poin yang kedua, ciri-ciri kualifikasi guru. Menurut Anwar Jassin, untuk mengukur kemampuan kualifikasi guru dapat ditalik dari 3 poin, yaitu yang pertama, A. Memiliki kemampuan dasar sebagai pendidik. Kualitas seperti ini tercermin dari diri pendidik. Adapun syarat-syarat yang harus dimiliki oleh jiwa pendidik antara lain beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, berwawasan ideologi Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, berkepribadian dewasa terutama dalam melaksanakan fungsinya sebagai orang tua dan lain sebagainya. Yang ke B, memiliki kemampuan umum sebagai pengajar. Sebagai pengajar, seorang guru di samping memiliki kemampuan dasar sebagai pendidik, juga perlu dan harus memiliki kemampuan umum sebagai prasyarat untuk mencapai kemampuan khusus dalam rangka memperoleh kualifikasi dan kewenangan mengajar. Adapun kemampuan umum antara lain yang pertama, ilmu pendidikan dan pedagogik, didaktik dan metodik umum, psikologi belajar, ilmu-ilmu keguruan, dan lain sebagainya. Yang kedua, bahan kajian akademik yang relevan dengan isi dan bahan pelajaran atau kurikulum. Yang selanjutnya, yang C, memiliki kemampuan khusus sebagai pelatih. Kemampuan khusus yang dimiliki oleh seorang guru bertujuan untuk melatih para siswanya agar terampil menguasai materi pelajaran, terutama mata pelajaran yang membutuhkan keterampilan langsung dari siswanya. Oleh karena itu, untuk memperoleh kewenangan mengajar, guru berkewajiban menjabarkan program pembelajaran yang tertera dalam rancangan kurikulum ke dalam sistem belajar yang lebih bersifat operasional untuk mempermudah dalam proses belajar mengajar. Pada saat ini, guru diminta memiliki keahlian khusus dan mendesain pengajaran secara mandiri.
Selanjutnya yang B, pembinaan kemampuan profesional. Secara terminologi, pembinaan guru sering diartikan sebagai serangkaian usaha bantuan kepada guru, terutama bantuan yang berwujud layanan profesional yang dilakukan oleh kepala sekolah, pemilik sekolah, dan pengawas, serta pembina lainnya untuk meningkatkan proses dan hasil belajar. Pembinaan guru dapat diartikan sebagai rangkaian usaha bantuan kepada guru, terutama bantuan yang berwujud pelayanan profesional dilakukan oleh kepala sekolah, penelitian sekolah, pengawas, serta pembinaan untuk meningkatkan proses dan hasil pembelajaran yang akan diterapkan oleh guru tersebut. Pembinaan ini bertujuan untuk meningkatkan kemampuan profesional guru melalui berbagai pemberian bantuan, terutama pelayanan pada guru. Pembinaan keprofesionalan seorang guru pada dasarnya tumbuh melalui proses pengasahan atau melalui proses pembinaan akademik. Artinya, seorang guru yang telah melalui pembinaan akademik sudah pasti tumbuh keprofesionalan sesuai bidang pembinaan ilmu pendidikan dan keprofesionalannya. Adapun usaha-usaha yang dapat membina keprofesionalan guru yaitu membantu guru dalam menerjemahkan kurikulum dari pusat ke dalam bahasa belajar. Yang selanjutnya membantu guru dalam meningkatkan program belajar mengajar. Usaha meningkatkan kemampuan guru dalam proses belajar mengajar perlu pemahaman ulang. Mengajar tidak sekedar untuk mengkomunikasikan pengetahuan agar diketahui oleh subjek didik, tetapi mengajar harus diartikan menolong si pelajar agar mampu memahami konsep-konsep dan dapat menerapkan konsep tersebut. Poin yang selanjutnya yang kedua, hakikat pembinaan pengembangan profesional. Pembinaan dan pengembangan profesionalisasi guru dan staf sekolah dilakukan berdasarkan kebutuhan institusi, kelompok maupun individu dan staf sendiri. Dalam Kamus Bahasa Indonesia, pembinaan diartikan sebagai proses, cara, perbuatan membina, pembaruan, penyempurnaan, usaha, tindakan, dan kegiatan yang dilakukan secara efisien dan efektif untuk memperoleh hasil yang lebih baik. Baiklah, itulah yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kita ucapkan kepada teman kita Rini Febriani yang telah menjelaskan materi yang kedua. Selanjutnya untuk pemateri ketiga akan dijelaskan oleh teman kita yaitu Latifah Sukro. Kepada Latifah Sukro dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Latifah Sukra, NIM 2002-2013. Baiklah, saya akan menjelaskan mengenai fungsi dan konsep umum pembinaan guru, yaitu fungsi pembinaan secara umum adalah untuk mencapai sasaran yang memiliki karyawan yang kompeten dan beradaptasi dengan keterampilan terbaru, pengetahuan dan kemampuan yang melaksanakan pekerjaan yang lebih baik. Dan menurut Dejam Satori tahun 1989 dalam disertasinya memberikan bahwa pembinaan profesional guru adalah sebagai usaha yang sifatnya memberikan bantuan, dorongan, dan kesepakatan pada pegawai untuk meningkatkan profesionalnya agar mereka dapat melaksanakan tugas utamanya dengan lebih baik, yaitu memperbaiki proses belajar mengajar dan meningkatkan mutu hasil belajar mengajarnya. Yang keempat adalah pembinaan guru melalui asosiasi kependidikan, yang mana asosiasi kependidikan dengan dasar bahwa lembaga asosiasi secara spesifik itu ada dan diyakini dapat membuat seseorang menjadi guru yang baik dan menentukan persyaratan khusus dalam melaksanakan training khusus untuk seluruh guru dalam program yang dapat menjadikan kontrol terhadap profesi dengan menciptakan kondisi kreatif yang dapat membuat guru berkemampuan tinggi. Asosiasi kependidikan dapat berupa organisasi profesi yang ada di Indonesia, yaitu Ikatan Petugas Bimbingan Indonesia atau IPBI, Ikatan Sarjana Kependidikan Indonesia atau ISPI, Persatuan Guru Republik Indonesia atau PGRI,
Forum Musyawarah Pendidikan Indonesia atau Formopi, Himpunan Sarjana Manajemen Pendidikan Indonesia atau ISMAPI, dan sebagainya. Kelima adalah pembinaan guru melalui program pre-service atau in-service, yang mana pembinaan dan pengembangan profesi guru dapat berarti meningkatkan kualitas pelayanan dan pengembangan karir guru, atau kata lain, pembinaan guru akan memberikan berkaitan dengan upaya peningkatan profesionalismenya, dan guru dapat meningkatkan kematangan guru dalam menjalankan profesinya, di mana secara konseptual kematangan guru dan dapat juga dibedakan menjadi satu kebutuhan pengajaran dari menjamin kelancaran perputaran sistem diperlukan tenaga pengajar yang berkualitas. Yang kedua yaitu tenaga yang berkualitas sebagai agen perubahan, yaitu tenaga yang dapat mempertahankan vitalitas sistemnya. Yang ketiga yaitu tenaga profesional dalam arti selengkap-lengkapnya atau tenaga pengembangan sistem, yaitu tenaga yang memiliki potensi yang tidak sengaja dan dapat menyempurnakan, tetapi dapat juga mencari alternatif dalam memecahkan masalah. Baiklah, sekian dan terima kasih dari penjelasan yang saya baca materi tadi. Saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, sekianlah hasil presentasi dari kelompok 4. Saya selaku moderator undur diri. Mohon maaf atas kesalahannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.